Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Terus Pinjol. Pada video kali ini gue akan membahas seputar DC lapangan dari Kreditpo mempermalukan nasabah. Waduh. Sebelum gue melanjutkan ke video berikutnya, di sini gue sebagai admin dari Terus Pinjol ya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, jadi bagi teman-teman yang saat ini sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri ya, apabila gua memiliki ya masalah ataupun kesalahan bagi teman-teman yang mungkin konten gua ya membuat Anda merasa kesel gitu ngeliat konten gua, di sini gua minta maaf sebesar-besarnya karena di sini adalah Hari Raya Idul Fitri. Oke, gua akan masuk ke topiknya ya, bro. Jadi bagi teman-teman di sini yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, bro. Gua mendapatkan informasi ataupun aduan dari anggota grup Telegram gua. Ya, bro, dia adalah seorang nasabah dari Kreditpo. Nanti kalian bisa perhatikan di sini isi laporannya seperti apa ya, bro. Nasabah ini ya memiliki gagal bayar atau terlambat membayar itu dengan jumlah tagihannya 4.855, tapi DC lapangannya datang ke rumah. Namun DC lapangan dari Kreditpo ini yang menagihnya ya sudah melanggar aturannya, bro. Sampai DC lapangannya ini nagihnya dengan cara teriak-teriak, ini sudah termasuk mempermalukan nasabah. Kita bacakan isi laporannya seperti apa. Kreditpo gila sih, tagihan belum jatuh tempo semua dikeluarin ke tetangga, total tagihan di komplain masih ngeyel, katanya sudah jatuh tempo, stres sama Dipo anjing. Oke, gua akan bacakan isi dari screenshotannya. Siang Mbak, saya Saiful dari Kreditpo Surabaya mau menanyakan perihal pembayaran aksuran Kreditpo. Tolong segera dibayarkan tagihan yang segera harus dibayarkan senilai Rp4.855.360. Jadi nasabah ini berdomisili di Surabaya ya, bro. Oke, gua akan bacakan selanjutnya lagi. Di sini nasabah sudah memberikan alasan dia ini kenapa gagal bayar ya, bro. Karena memang ini keuangan lagi sulit, Pak. Saya bukan sengaja yang nggak bayar. Ini ya nasabah sudah memberikan informasinya ataupun alasannya kenapa dia telat bayar ataupun dia memang nggak sanggup bayar. Kata DC-nya, aku yo enak pengen, sorry gue nggak bisa bahasa Jawa ya, sorry, ini gue skip aja ya, kalian bisa lihat aja di sini. Apa bedanya telepon sama chat, Pak? Sama-sama yang saya tidak punya uang untuk membayar. Oke, akan kunjungan ke rumah mertuanya Pean. Aduh, bahasa Jawa gue nggak ngerti. Kalau enda jatuh tempo sampean nggak bakalan ditagih ke tempat sampean. Oh, DC-nya ada sedikit mulai mengancam ya, mengancam dalam artian kalau nasabah nggak bayar maka DC-nya akan datang ke rumah mertua. Aduh. Terus dan lagi, bro, kata nasabahnya seperti ini, silakan Pak jenengan kunjungan, saya nggak akan lari sekalipun sampean keluar-keluar ke tetangga, silakan, karena memang saya tidak dengan sengaja tidak membayar tagihan. Memang keadaan keuangan lagi sulit. Kalau saya ada uang, saya juga pasti hubungi CSP aplikasi untuk meminta saran. Belum jatuh tempo semua dibapake. Wow. Jadi DC ini ya menagih pertama via chat WhatsApp kepada nasabah. Nasabah ini sudah memberikan alasan kenapa dia telat membayar, kenapa dia sampai nggak bayar. Ini nasabah sudah memberikan alasan. Seharusnya DC sudah mengerti dengan alasan-alasan dari nasabah yang memang nggak sanggup membayar ya, bro. Ya, jadi intinya bagi teman-teman nih harus tahu banget ya, DC dari pinjaman online ataupun DP Letter, ini DC lapangan ataupun deskolnya tidak ada hak untuk memaksa nasabah untuk membayar. Kalau nasabahnya memang nggak ada uang, nggak usah dipaksa ya, bro. Nggak usah dipaksa. DC itu tugasnya hanya memberitahu tagihan Anda ataupun memperingati tagihan Anda bahwasanya kalian tuh memang ada utang di sebuah aplikasi ataupun di platform pinjaman online. Seperti itu, bro. Dia nggak ada hak untuk namanya memaksa-memaksa ya, bro. Gue lanjutin lagi membaca. Sampean dari kemarin tahu WA baru balas ini kan, sampean maunya gimana? Ya wajar lah, urusan balas atau nggak balas itu urusan nasabah, bro. Ya mungkin saja nasabahnya sedang ribet, sedang repot, bahkan belum buka sempat WA. Ya wajar kalau nasabahnya ini nggak sempat membalas pesan ya, bro. Kalau kita terusan meladeni DC, ini nggak ada habisnya, bro. Apalagi teman-teman yang saat ini memang nggak ngerti pinjaman online, DC lapangannya ataupun deskolan dalam penagihan utang. Kalau kalian nggak ngerti,
maka waktu kalian akan habis ya, akan habis meladeni desa-desa yang sukanya keluar-keluar via chat. Jadi gue sarankan kalau sudah seperti ini, desanya sudah bandel, pala batu, ya nggak ngerti, layaknya mereka kayak nggak punya pikiran, mendingan diblokir aja bro, diblokir ya. Di sini gue akan bacakan lagi chat dari nasabah Kredivo. Mau sampai kunjungan 1000 kali, monggo pak, saya akan terima. Tapi kalau sampai suruh bayar sekarang, saya tidak punya uang sama sekali. Saya kemarin sakit pak, ndak pegang HP sama sekali. Ini juga saya sedang pemulihan. Nah, ini desa ini kurang ajar ya. Nasabah sedang sakit, ya. Terus dapat chat kayak gini. Chatnya bikin orang ribut gitu kan. Nasabah ini gue acungin jempolin, berani, dan juga dia merasa bertanggung jawab atas kesalahan dia, yaitu telat bayar. Gue ajukan jempol. Tapi yang gue prihatin banget ini adalah desanya ini bener-bener ya seharusnya bisa mikir bro, nasabah sudah sakit. Kalau memang desa ini sedang ngejar target, nggak usah seperti itu bro caranya bro. Anda sebagai desa ini bisa dapat gaji itu dari hasil pembayaran. Jadi jangan coba-coba menyakitkan hati para nasabah. Apabila itu terjadi, maka Anda sendiri yang akan rugi bro. Itu ya buat desa ya, kecamkan baik-baik. Jadi buat desa, kalian harus pinter-pinter merayu nasabah, bukan untuk menyakitkan ataupun membenci nasabah. Kalau kalian sudah dibenci sama nasabah, hati-hati, kalian gak akan dapat pembayaran 1% pun dari semua nasabah. Ya, jadi buat teman-teman ataupun yang sekarang bekerja desa dari pinjaman online, gue sarankan Anda harus punya etika, attitude, ataupun berperilaku baik. Baik itu secara bicara Anda, kosakata Anda harus sopan bro. Kalau Anda memang gak bisa sopan, mendingan gak usah kerja di desa yang legal ya bro. Dan gua akan bacakan selanjutnya bro. Mana ya? 1, 2. Saya kemarin sakit pak, nggak saya pegang HP sama sekali. Ini juga masa pemulihan. Saya tidak menyuruh sampai melunasi, hanya mengangsur senilai yang saya tuliskan di atas. Ini bener-bener desa ya, budek kupingnya ya. Udah tahu nasabahnya ini nggak ada uang bro. Tahu ada uang nggak? Tahu nggak? Nasabah udah nggak punya uang, Anda maksa mengansur tagihan. Ini gua kalau kayak gini nih, wah, ya, gua lagi ketemu desanya bener ya. 4 juta bro nilainya, 4 juta tadi ya masalah ya. Nah, gua lanjut lagi membaca ya bro. Uang dari mana saya pak? Uang 50.000 saja ndak pegang pak. Itu kata nasabah. Seharusnya dengan kata-kata seperti ini dia itu sudah ngerti, sudah paham bro. Gak perlu lagi diajarkan, layaknya seperti kayak anak kecil gitu kan. Terus kata desanya, yang sampean carikan pokoknya terbayarkan. Yang saya sebutkan tadi, sampean pinjam ke Kredivo enak, tolonglah balikin juga enak. Budek kuping lo. Nasabah sudah bilang jangankan nominal yang dicatat sama DC, 50.000 aja nggak ada bro, kasih aja 1.000 gitu. Di DC kayak gini nih, kalau misalkan datang ke rumah ente orangnya kayak gini, ya, lo kayak gini udah nggak pakai sopan santun lagi bro. DC seperti ini budek kupingnya ya. Jadi buat teman-teman kalau kayak gini nih DC-nya nih, percuma kalian adukan sama OJK. Gua belum pernah dengar di berita DC lapangan legal ini ditangkap ataupun diberikan sanksi. Di berita gue belum mendengar. Jadi percuma kalau kalian tuh lapor bro. Terus gimana bang solusi yang terbaik? Kalau gue sudah diperlakukan yang tidak baik sama desanya yang legal, ngapain gue bayar? Orang toh urusan hukumnya aja perdata kok, backlist data kok, cuman itu doang. Tapi kalau desanya sudah melanggar aturan ataupun sudah melakukan tindak pidana, masukin aja penjara bro. Ya, di sini gue cukup ya memberikan tadi sebuah screenshot chat-chat yang dimana kalian tuh bisa memahami apa yang gue sampaikan. Sekarang di sini gue akan berikan penjelasannya bagi teman-teman yang saat ini
mau jatuh tempo, mau telat bayar, dan juga gua akan bahas juga ini tentang masalah bayar pokok. Ya bro, di sini kalian coba pahami dan kalian coba simak baik-baik. Ketika kalian memiliki tagihan di sebuah pinjaman online ataupun di paylater, itu kalian harus hati-hati yang namanya membayar pokok. Ya, gua Galbay di Kredivo sudah 3 tahun, dan video Kredivo tentang masalah bayar pokok, dan ada beberapa poin penting. Deskcall-nya memberikan poin penting kepada gua via telepon, itu gua sudah share videonya sebelumnya. Kalian bisa perhatikan di sana. Itu yang paling penting adalah kalian jangan pernah mempercayai apabila DC-nya memberikan penawaran bayar pokoknya saja. Nggak usah dipercaya. Yang kedua, masalah DC-nya ini keluar-keluar ataupun sudah bandel dalam penagihan, sudah bandel, sudah nggak mau dengar alasan dari nasabah, gua sarankan dengan blokir. Dan jangan pernah sekali-kali kalian membalasnya. Jangan pernah sekali-kali membalas pesannya. Ya, jangan pernah sekali-kali membalas pesannya, langsung blokir aja dulu. Ini DC sudah nggak bisa diajak bicara baik-baik. DC sudah tidak bisa mendengarkan alasan nasabah yang sudah telat bayar. Ya bro, itu solusi yang terbaik, Galbay dan blokir. Gitu bro, ya. Dan lanjut lagi ya bro, buat teman-teman yang sekarang terlambat membayar di Kredivo, itu gue pernah mendapatkan laporannya dari Deskcall, dari Kredivo. Itu ada videonya, rekaman teleponnya gue sudah upload, bahwasanya Kredivo ini ya menurut DC-nya ini tidak bisa bayar pokoknya saja, tetap ada bunga ataupun ada dendanya. Dia bisa mengurangi bunga ataupun dendanya. Untuk bayar pokok dia nggak bisa bro. Gue pernah bernegosiasi, coba kalian mendengarkan rekaman telepon gue sama DC-nya ya, coba kalian cari video gue yang paling bawah, itu di tengah-tengah ada. Nah, terus lanjut lagi bro, buat teman-teman yang saat ini mau aman Galbay, gue sarankan jangan pernah sekali-kali mengangkat telepon DC, jangan sekali-kali kalian membalas pesan DC, jangan sekali-kali kalian membaca pesan DC. Ketika pesan masuk, hapus blokir, itu solusi yang paling terbaik banget. Kenapa paling terbaik banget? Ketika kalian nggak membaca pesan itu, ketika kalian langsung memblokir, ini yang membuat pikiran Anda tenang. Kalau Anda membaca pesannya, meladeni pesannya, ini akan terganggu pikiran Anda dan mental kalian. Alhasil, aktivitas Anda akan terganggu dengan adanya pesan DC yang masuk via chat di handphone kalian. Ya bro. Dan ini sampai nasabahnya ini bilang DC-nya stres. Berarti kan nggak bagus banget ini DC. Ya kenapa OJK nih DC-DC seperti ini diloloskan dalam tugas penagihan? Kenapa sih? Sekarang gue tanya kepada teman-teman, ketika DC melakukan kesalahan, melanggar SOP, apakah DC ini diberikan sanksi? Apakah DC ini akan dipenjara ketika DC ini melakukan tindak pidana seperti berkata kasar, ancaman, teror, bahkan sebar data? Ada gak nih berita DC ini tangkap? Gak ada bro. Pahamlah kalian ya bro. Jadi itulah saran-saran gue yang tadi gue sudah sampaikan tentang DC nagih via chat. Dan terus bagaimana kalau dia misalkan datang? Kalau misalkan dia datang ke rumah dengan cara sopan, ya kalian juga memberikan alasan dengan cara sopan dan juga masuk akal. Apalagi kalau kalian memang gak ada uang, ya kalian bisa menjelaskan memang kalian gak ada uang. Dan jangan pernah kemakan sama yang namanya berbau dengan bayar pokok, promo, ataupun mengangsur. Ini kalau kalian mengangsur ini rugi banget loh, kalau gue pikir rugi banget. Kalau kalian memang niat mau bayar, gue sarankan untuk bayar pokoknya saja. Kalau misalkan platformnya nggak mau bayar pokoknya aja, udah nggak usah dibayar, ya rugi dia kok ya. OJK sudah memberikan, apabila nasabah sudah tidak sanggup membayar, silakan bernegosiasi dengan platformnya. Seperti itu aja bro, simple. Pinjaman online atau paylater, kalian nggak usah bawa pusing bro kalau kalian memang terlambat membayar. Lanjut lagi bro, kalau misalkan DC-nya ini berkata sopan, kalian juga bisa menjawab dengan sopan. Tapi kalau DC-nya ini sudah melanggar aturan, nagihnya teriak-teriak, berkata kasar, ancaman, dan lain sebagainya, silakan videokan dan viralkan. Tag OJK, tag AFI, tag
dari Cyber Polri ataupun tag semua pihak kepolisian sekaligus juga Jokowi dah tuh tag. Ya biar tahu nih desa-desa dari pinjaman online kayak gini kelakuannya nih sudah meresahkan masyarakat bro. Ya sudah merusuh di rumah nasabah bro. Jadi bagi teman-teman gak usah takut. Ini negara hukum bro. Ini negara hukum. Ya sorry kalau gue misalkan agak keras, sorry gue sini bukannya keras bro. Tapi gue sedikit menegaskan kepada teman-teman yang saat ini memang nggak ngerti pinjaman online, nggak ngerti tentang desa lapangan. Ya bro. Gua sarankan kalian harus semangat lawan desa-desa yang nakal, lawan pinjaman online, berantas pinjaman online. Pinjaman online di negara Indonesia ini nggak akan bisa membantu kebutuhan kalian. Yang ada kalian akan rusak, bro. Bro, mungkin itu saja yang gue sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.